Rong-Er dari Puncak Suci, dia sekarang bergabung dalam Akademi Naxi, akademi yang seluruhnya adalah wanita. Hingga suatu hari Rong-Er yang sendirian tiba-tiba diserang oleh putri klan iblis berjubah hitam bernama Nanke. Saat itu Rong-Er terkena serangan racun dari Nanke, sehingga dia hampir saja terbunuh. Saat itulah Rong-Er bertemu dengan Chang Seng yang saat itu dalam perjalanan menuju ke Kaisaran Zhou. Karena melihat wanita yang sedang terluka, Chang Seng kemudian menolongnya. Kemudian Chang Seng memberikan pil sebagai penawar dari racun klan iblis tersebut. Celakanya, Nanke dan pasukannya kembali mengejar Rong-Er. Chang Seng saat itu berusaha menghentikan pertarungan dengan jalur damai, tapi itu sia-sia. Sehingga dia memakai barang-barang ajaib yang telah diberikan Guruji kepadanya untuk membawa kabur Rong-Er. Setelah berhasil kabur, Nanke masih saja ingin membunuh Rong-Er. Saat itulah tiba-tiba datang pria lagi. Dia bernama Qiu Sanju dari Akademi Lisan, akademi yang terkenal elit. Dan orang ini adalah orang yang dijuluki jenius Sang Naga. Saat itu Qiu Sanju menyuruh Nanke untuk berhenti. Seketika Nanke menghentikan mengejar Rong-Er. Ternyata Nanke selama ini menyukai Qiu Sanju, tapi sepertinya hanya bertepuk sebelah tangan, karena Qiu Sanju selama ini menyukai Rong-Er. Apalagi klan iblis dan manusia telah lama menjadi musuh. Sementara itu Chang Seng kemudian mengantarkan Rong-Er kembali ke tempat semedinya. Mereka berdua kemudian berpisah dan lupa bertanya nama mereka masing-masing. Mereka berdua sama tak menyadari mereka adalah Chang Seng dan Rong-Er. Karena lupa bertanya nama Rong-Er, Chang Seng hanya bisa menyebutnya Nona Cujian, yang artinya pertama bertemu, jika nanti bertemu lagi dengan Rong-Er. Sementara itu Qiu Sanju langsung bergegas menemui Rong-Er. Dia sangat khawatir karena mendengar Rong-Er telah terkena racun. Qiu Sanju kemudian mencari mustika biji teratai yang ada di dalam sungai. Tapi waktu itu Rong-Er sudah tak apa-apa karena mendapatkan pil ampuh dari Chang Seng. Dan ternyata bangau yang pernah tinggal bersama Chang Seng di pegunungan saat ini menjadi peliharaan Rong-Er. Sementara itu akhirnya Chang Seng sampai juga di Kekaisaran Zhou, tepatnya di ibu kota Chengdu. Di saat yang bersamaan putri dari klan binatang bernama Lulu bersama pengawalnya bernama Jenderal Jin ada di sana. Mereka bertujuan untuk berlatih kepada sang ratu. Di samping itu untuk menyembuhkan meridian Lulu yang kacau. Meridian adalah titik syaraf yang menjadi jalur energi. Saat itulah Lulu bertemu dengan Chang Seng. Lulu sangat tertarik dengan Chang Seng karena Lulu mencium aroma harum dari tubuh Chang Seng dan tertarik dengan pengetahuan Chang Seng. Di sisi lain sebagai penjaga Lulu, Jenderal Jin mencari Lulu yang kabur. Merasa tak enak selalu diawasi, Lulu kemudian mengajak Chang Seng jalan-jalan di kota Chengdu. Saat itu Chang Seng menyadari ada seseorang yang mencurigakan dengan niat jahat mengincar Lulu. Sehingga Lulu dan Chang Seng cepat-cepat pindah dari lokasi tersebut. Dengan pusaka Lulu, kumbang teleportasi, Lulu dan Chang Seng kemudian pergi ke tempat lain. Mendengar Chang Seng baru saja datang di kota Chengdu dan butuh tempat tinggal, Lulu kemudian membawa Chang Seng ke tempat penginapan yang paling elit di kota Chengdu. Di saat yang bersamaan akhirnya Lulu ditemukan oleh Jenderal Jin dan diajak kembali. Di sisi lain kabar Rong-Er yang diserang oleh Nanke sampai di telinga sang ratu. Karena pada suatu hari, pelayan ratu bernama Moyun mengunjungi Rong-Er. Sang ratu menyuruh kembali waspada terhadap klan iblis. Kenapa sang ratu sangat peduli dengan Rong-Er? Apakah Rong-Er anaknya? Atau karena darah Phoenix Rong-Er? Orang-orang tak tahu. Kembali ke Chang Seng. Chang Seng melihat kembali nadi peraknya. Dia khawatir kematiannya akan semakin dekat. Karena itulah dia bergegas mendatangi keluarga Su. Ya, itu adalah keluarga Rong-Er, dengan tujuan membatalkan pertunangan. Sesampainya di sana, Chang Seng bertemu dengan ibunya Rong-Er bernama Nyonya Su.
Nyonya Su sudah paham kedatangan Chang Seng, pasti membicarakan pertunangan, tapi dia tidak tahu tujuan Chang Seng sebenarnya. Belum mempersilahkan Chang Seng mengutarakan maksud sebenarnya, Nyonya Su langsung berkata bahwa dia tidak setuju dengan pertunangan itu. Bagaimana tidak? Rong-er seorang wanita putri jenderal Kekaisaran Su dengan bakat luar biasa, kekuatan darah Phoenix, dijodohkan dengan laki-laki kampung yang tak bisa kultivasi. Satu-satunya yang pantas bagi Rong-er adalah Qiu Sanju yang sama-sama jenius dengan kekuatan naga. Nyonya Su akan memberikan keinginan apapun untuk Chang Seng agar pertunangan itu batal. Tidak hanya menghina Chang Seng, Nyonya Su juga menyinggung tentang Guruji yang dibilang hanya guru kampung dengan metode rendahan. Tak ayal membuat Chang Seng marah. Awalnya dia hanya ingin membatalkan pertunangan, tapi saat ini Chang Seng malah mengurungkan niatnya. Jika Nyonya Su tak meminta maaf kepada gurunya, Chang Seng tak akan membatalkan pertunangan itu. Disusul Chang Seng meninggalkan rumah keluarga Su. Setelah Chang Seng pergi, tiba-tiba dia ditemui oleh wanita bernama Suang. Dia adalah pelayan di keluarga Su. Dia memperingatkan jika Chang Seng tidak membatalkan pertunangan, dia khawatir Chang Seng tidak akan aman berada di kota Sendu. Karena keluarga Jenderal Su mempunyai pengaruh tinggi di kota Sendu. Tapi Chang Seng tak akan kembali ke pegunungan, karena ini adalah kesempatan terakhir untuk mengubah takdirnya. Di ujian akbar akademi, dia harus menjadi yang pertama. Singkat cerita, perekrutan peserta ujian akbar akan segera diselenggarakan. Di samping itu, terdapat calon-calon kuat yang digadang-gadang akan menjadi juaranya. Di antaranya, Yaer dari klan manusia. Dia dari keluarga Tianhai yang masih sekeluarga dengan sang ratu. Kemudian ada Macan Putih dari klan binatang buas, dan burung merak dari klan iblis. Sepertinya setelah dunia damai lagi, ada klan iblis yang menjadi sekutu, dan tetap ada yang memberontak. Sementara itu Rong-er dan Qiu Sanju bisa dipastikan tidak ikut, karena mereka dalam misi mencari kunci Taman Zhao, sebuah tempat misterius sepertinya. Di samping itu kekuatan mereka berdua sudah berbeda level. Jika salah satu dari mereka ikut ujian akbar, bisa dipastikan salah satu dari mereka akan menjadi juara. Dalam acara hari perekrutan peserta, Chang Seng pertama-tama datang ke Akademi Tiandou. Setelah akademi tradisional tutup, Akademi Tiandou menjadi akademi terbesar di Kekaisaran Zhou. Di tempat itu Chang Seng bertemu dengan seseorang yang lumayan jenius dengan sayap besinya. Dia bernama Tang Xiao atau Tang 36. Karena dia peringkat 36 di daftar King Yun. King Yun adalah daftar peringkat orang terbaik di kota Sendu. Keluarga Tang sendiri adalah keluarga yang terkenal akan alat dan senjata-senjatanya. Hampir semua persenjataan di Kekaisaran berasal dari keluarga Tang. Saat itu Chang Seng memberikan saran kepada sayap besi Tang Xiao. Walau hanya sekali melihat, Chang Seng memberikan saran yang dapat membuat sayap besi Tang Xiao menjadi sempurna. Seketika Tang Xiao kagum atas kejeniusan dan pengetahuan Chang Seng, dan saat itu juga Tang Xiao ingin menjadi teman, bahkan menjadi saudara Chang Seng. Setelah itu mereka semua yang ada di sana mengantri untuk dites kekuatan dan keterampilannya. Tiba-tiba seseorang datang dengan beberapa pengawal. Tanpa mengantri dia langsung masuk ke Akademi Tiandou. Orang-orang Tiandou juga sangat menghormatinya. Dia adalah Yaer, keponakan ratu. Dia sangat sombong dan manja. Dan akhirnya ujian siswa baru dimulai. Di mana saat itu Tang Xiao bertanya ke Chang Seng, sudah di mana tahap kultivasinya? Tang Xiao terkejut bahwa Chang Seng belum pernah berlatih tahapan apapun, bahkan belum pernah mengikat bintang apapun. Diketahui setelah mengikat bintang, kemudian baru melakukan pemurnian, dan selanjutnya perjalanan astral dan lain-lain. Seketika Tang Xiao khawatir dengan Chang Seng. Ujian pertama adalah disediakan sebuah batu roh. Selanjutnya para peserta harus memegangnya dengan kekuatan kultivasi. Jika menyala terang, peserta itu akan diterima. Sampai akhirnya tibalah giliran Tang Xiao mencobanya. Saat Tang Xiao mencobanya, batu itu menyala dengan sangat terang. Otomatis Tang Xiao diterima.
Kemudian giliran Chang Seng. Dan benar saja, batu itu tak bersinar, bahkan tak menyala sama sekali. Karena memang Chang Seng tak pernah berlatih tahapan apapun. Otomatis tim penguji tidak meluluskan Chang Seng. Tapi saat itu Chang Seng tak menyerah. Dari informasi peraturan yang ada, masih ada tes keterampilan. Jika dia bisa lulus dengan nilai tinggi, dia bisa saja diterima. Karena ternyata memang ada peraturan seperti itu, akhirnya Chang Seng ikut pada tes keterampilan. Lalu Tang Xiao dan Chang Seng bersama-sama lagi menuju tempat ujian keterampilan. Saat itu Tang Xiao kembali terkejut bahwa Chang Seng mengatakan dia harus menjadi peringkat nomor 1 di ujian akbar. Gila sekali anak muda. Dalam hati Tang Xiao berkata, bahkan dia tidak berani mengatakan seperti itu, apalagi orang yang belum berlatih tahapan apapun. Tapi saat giliran Chang Seng pada tes tulis dan keterampilan, Chang Seng menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Di mana saat itu dia disuruh menemukan sesuatu kata dari ribuan kata yang berbeda secara acak. Dengan mata yang luar biasa, Chang Seng dengan cepat menemukannya, sampai dia mendapatkan nilai tertinggi di ujian keterampilan. Chang Seng dan Tang Xiao sekilas optimis bahwa Chang Seng dapat lolos ke Akademi Tiandao. Hingga akhirnya daftar nama peserta yang lolos kemudian diumumkan. Terkejutnya mereka berdua, nama Chang Seng tidak ada dalam daftar itu. Seketika Tang Xiao protes ke tim penguji, karena dengan kejeniusan Chang Seng, mustahil tidak ada dalam daftar tersebut. Apa yang tim penguji bilang? Tim penguji menjawab, Chang Seng gagal karena sebenarnya dia telah menyinggung keluarga jenderal. Tahu kan siapa? Ya, itu adalah keluarga Su. Bahkan mereka menyuruh Tang Xiao menghindari Chang Seng. Walau kecewa, Chang Seng tidak ada waktu untuk bersedih. Dia harus melanjutkan perjuangan untuk masuk ke salah satu akademi besar lain. Karena Akademi Naxi hanya wanita dan Akademi Lisan hanya memilih murid pilihan dalam, maka dari itu Chang Seng ke Akademi Zhaixing. Singkat cerita, Chang Seng akhirnya sampai ke akademi itu. Saat itu giliran seorang pemuda bernama Yuan Po dari klan binatang buas. Ujian Akademi Zhaixing adalah melawan iblis raksasa. Jika dapat bertahan pada waktu tertentu, peserta akan lulus. Saat itu Yuan Po dengan susah payah bertahan dari amukan iblis raksasa. Bahkan tubuhnya sampai babak belur. Tapi beruntung dia dapat lulus. Saat itu Yuan Po diberi beberapa pil oleh Chang Seng agar cepat pulih. Selanjutnya tibalah giliran Chang Seng. Sekilas Chang Seng terlihat hanya selalu menghindar, tapi dia tahu tak akan seperti itu terus. Lalu Chang Seng mengeluarkan sebuah seruling di mana saat Chang Seng memainkannya mengeluarkan suara yang sangat tenang dan efek hipnotis, sehingga membuat iblis raksasa dapat tumbang. Seharusnya saat itu Chang Seng lulus, tapi semua peserta dibuat kaget. Ujian Chang Seng belum usai. Tim penguji menambah 3 iblis raksasa lagi, sehingga Chang Seng harus melawan 4 iblis raksasa. Karena iblis yang tumbang sudah bangkit kembali. Kondisi menjadi sangat berbahaya. Satu aja sulit, ini malah 4. Akhirnya Chang Seng mengeluarkan barang ajaib untuk melindungi dirinya. Sementara itu dia berusaha menghipnotis ke-4 iblis raksasa dengan serulingnya. Luar biasanya, Chang Seng akhirnya dapat menumbangkan ke-4 iblis raksasa. Tapi lagi-lagi, nama Chang Seng tidak ada dalam daftar peserta yang lulus. Dan lagi-lagi dengan alasan yang sama, yaitu karena keluarga Su. Apalagi Akademi Zhaixing terkenal dengan akademi prajurit. Mereka tak bisa menentang kata jenderal. Bahkan saat itu, salah satu penguji Akademi Zhaixing menyuruh Chang Seng untuk meninggalkan kota Chengdu karena tak ada harapan, dan memperingatkan Yuan Po agar menghindari Chang Seng. Dan benar saja semua akademi tak dapat menerima Chang Seng. Tapi Chang Seng belum bisa menyerah. Kemudian Chang Seng makan dulu bersama Tang Xiao di sebuah restoran. Saat itu Tang Xiao memperingatkan agar Chang Seng jauh-jauh dengan akademi tradisional, karena akademi pengkhianat dan sudah tutup bertahun-tahun.
Di dalamnya sendiri ada sebuah formasi pedang yang dibuat oleh para tetua istana untuk menyegelnya. Orang-orang kuat sudah mencoba menembusnya, tapi semuanya gagal. Bahkan Rong-er juga tak bisa membongkarnya. Saat Chang Seng mendengar kata Rong-er, Chang Seng meminta Tang Xiao untuk menceritakan apapun yang diketahui tentang Rong-er. Kehebatan dan pencapaian demi pencapaian Rong-er sangat luar biasa. Sehingga saat itu membuat Chang Seng semakin merasa tak pantas bersanding dengan Rong-er. Terima kasih telah menonton video ini. Alur selanjutnya, admin.